Shalom, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali saya bisa menjumpai saudaraku dimanapun saudara berada siang hari ini. Sedang apapun saudara siang hari ini, saya percaya semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mengucap syukur kembali siang hari ini. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kehidupan untuk kita selalu mendekat dengan Tuhan. Satu pujian yang akan kita pujikan siang hari ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi harapan hidup kita semuanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan di siang hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
kasih Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi harapan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena ketika kami memandang wajah-Mu, kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, dan Engkau meneguhkan kami lewat firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara siang hari ini semuanya? Kita bersyukur saudaraku saat ini kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Renungan yang singkat siang hari ini biarlah menjadi kekuatan kita, biarlah mengingatkan hidup kita hari demi hari untuk kita lebih mengandalkan Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di akhir-akhir ini kita begitu banyak mendengar berita-berita yang mengejutkan, berita-berita yang menakutkan, yang dapat menggoyahkan iman kita. Tetapi saat siang hari ini kita mau dengar berita firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, yang akan membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku, di akhir zaman ini banyak kejadian-kejadian yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan di hari-hari ini adalah hari-hari masa yang sukar dan masa yang sulit. Kalau kita melihat berita-berita yang saat ini sedang beredar, yang mana terjadi bencana di mana-mana, terjadi kerusuhan di mana-mana, terjadi kekurangan di mana-mana, bentrokan di mana-mana, bahkan kemahalan-kemahalan yang sedang terjadi, itu pertanda bahwa Tuhan sudah dekat. Saudaraku, karena itu saudaraku, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit, supaya iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya satu hal, yaitu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, kadang kita kecewa. Kalau kita mengandalkan anak-anak kita, mengandalkan orang tua, atau mengandalkan saudara, sahabat, dan teman, kadang kita kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Firman Tuhan siang hari ini, mari kita mau membuka sama-sama di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saya akan bacakan saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengkoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini? Atau kita bahkan mengandalkan dunia ini? Mari saudara, kita mau belajar bersama-sama. Mulai siang hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama mau andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam apapun yang kita lakukan, bisnis kita, atau mungkin segala cita-cita, rencana-rencana kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita mau andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, tetapi Tuhan berkata, Tuhan tetap menyertai kita di sampai kesudahannya. Tuhan selalu bersama-sama dengan saya dan saudara.
tangannya yang berlubang baku, dia selalu menopang hidup kita. Bahkan dia menggendong hidup saya dan saudara. Saudaraku, mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan senang apabila kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala perkara, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kelegaan jikalau kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Jangan lari kepada dunia ini, tapi larilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Gantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Berharap kepada dunia akan mengecewakan kita. Berharap kepada dunia itu adalah hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan cara berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setianya, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya bagi barang siapa yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudaraku, mari kita mau belajar bersungguh hati terhadap Tuhan. Sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-17, kita akan baca Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil saya, Tuhan memilih saya sejak saya dari kecil, sejak saya dari menginjak remaja, masa muda. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menuntun dari hari ke hari, dari waktu kecil sejak saya muda hingga saya sudah tua ini. Tuhan menuntun untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih hari lebih mengandalkan Tuhan. Ketika saya mengandalkan Tuhan, saya merasakan ada damai sukacita yang dari Tuhan. Kalau saya berharap kepada dunia ini, berharap kepada hal-hal yang tidak pasti, akan mengecewakan saya dan itu akan melemahkan iman saya. Tapi saya taruh harapanku hanya kepada Tuhan. Gantungkan pengharapanmu hanyalah kepada Yesus. Gantungkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala perkara. Ketika saya membuat suatu keputusan atau setiap rencana-rencana di dalam kehidupan ini, sejak dari masa muda, saya selalu menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya punya rencana ini dan itu. Biarlah itu semua kehendak-Mu yang jadi. Engkau yang menuntun hidupku, Engkau yang memegang kendali hidupku, karena Engkaulah yang memiliki hidupku. Dan ketika Tuhan menuntun hari demi hari, begitu indah saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini, persoalan apa yang saudara hadapi saat ini, pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kedudukan kita, jangan andalkan pekerjaan, bisnis, kekayaan kita, tapi andalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun bisnis kita, menuntun pekerjaan kita, menuntun studi kita, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, menuntun setiap langkah kita di hari tua kita. Mari kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita lebih hari, lebih indah. Saudaraku, mungkin kita kecewa. Saya kecewa, kenapa saya mengalami ini? Saat ini saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalut kekecewaan kita.
Tuhan akan membalut setiap luka-luka hati kita. Datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan membebat setiap luka kita, luka-luka hati kita, beban-beban kita, Tuhan yang akan memikulnya. Jangan kita memikul sendiri, saudara, tapi biarlah kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita, tinggal dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara dan taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Maka ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tugas kita, bagian kita, berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-24 di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ada satu kekuatan baru. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan meneguhkan iman kita. Tuhan akan meneguhkan iman saya dan saudara siang hari ini. Mungkin ada di antara saudaraku yang saat ini sedang mengalami kelemahan iman. Mungkin mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, mungkin mengalami persoalan ini belum selesai, timbul masalah lagi, persoalan yang ini belum selesai, muncul masalah yang lain lagi. Tuhan berkata, harap Tuhan, kita akan kuat. Harap Tuhan, Tuhan akan meneguhkan kita pada siang hari ini, saudara. Mari saudaraku, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan taruh harapan kita kepada Tuhan. Dia yang berjanji ya dan amin. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan akan dikenapi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau minta ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin selama ini kita mengandalkan apa yang kita miliki, dan kita menyadari apa yang kita miliki, apa yang menjadi sandaran kita di dunia ini tidak dapat menolong kita, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan, ampuni saya. Saya mau belajar menggantungkan harapanku hanya kepada Tuhan. Saya mau belajar hanya menaruh harapanku hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupku. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya di dalam Yeremia tadi mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tentu kita mau menjadi orang-orang yang diberkati, bukan orang-orang yang terkutuk. Karena itu saudaraku, kalau kita mau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Sekalipun itu suami kita, sekalipun itu anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, saudara kita, bahkan sahabat sekalipun, jangan pernah menaruh harapan pada mereka. Jangan pernah mengandalkan mereka. Sebab pada ujungnya kita akan kecewa. Pada ujungnya kita akan sakit hati. Tetapi apabila siang ini kita mau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan ini kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami persoalan rumah tangga, persoalan suami istri, mungkin sering bertengkar atau terjadi goncangan di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluarga kita. Mungkin hubungan orang tua dengan anak terjadi sesuatu hubungan yang tidak baik, tidak akrab, tidak harmonis. Tuhan sanggup memulihkan siang ini, saudara. Harap Tuhan, pandang Tuhan. Mungkin saudara menghadapi masalah ekonomi di dalam keluarga saudara, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Andalkan Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak pintu-pintu untuk membukakannya bagi kita. Tuhan punya jalan untuk menolong kita. Hanya satu jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini. Renungan yang singkat pada siang hari ini biarlah mau mengingatkan kita supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, menaruh harapan kita kepada Tuhan supaya kita kuat,
menghadapi akhir zaman ini. Kita kuat menghadapi hidup di hari-hari akhir ini, sehingga Tuhan dapati kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terulur minta tolong kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami membawa persoalan anak-anak-Mu dimanapun mereka ada. Kami bawa pergumulan mereka, persoalan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang dapat menyelesaikannya di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang kami andalkan. Kami taruh harapan kami hanya kepadamu Yesus. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Ketika kami berseru, Yesus tolong, maka Engkau akan menolong kami. Dan Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar mulai malam ini kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau taruh harapanku hanya kepadamu. Dan kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami tidak memandang kepada berapa beratnya persoalan kami. Kami tidak memandang berapa beratnya pergumulan kami. Tapi kami memandang Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami pandang wajah-Mu, ada kekuatan baru. Ketika kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, tersenyum penuh kasih melihat kami. Ada satu kekuatan iman mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami andalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami hari demi hari, mulai siang hari ini, untuk kami terus berjalan bersama Tuhan, hidup dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati semua saudaraku yang sudah mendengar, melihat mesbah siang hari ini. Engkau memberkati mereka semua. Dan Tuhan, sebelum kami tutup doa kami teringat kepada bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia tercinta. Engkau memberkati negeri kami. Engkau memberkati rakyat Indonesia. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajaran pemerintah. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan. Engkau mengasihi negeri kami. Kau pulihkan bangsa kami, Kau pulihkan negeri kami. Topang bangsa kami dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini mesbah doa siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Shalom.